Shalom teman-teman. Di sini saya akan membagikan firman Tuhan yang sudah saya baca dari Renungan Mana Surgawi. Kali ini dia edisi bersama seminggu bersama orang-orang di sekitar Musa pada hari keempat. Keluaran 2 ayat 15b kita baca bersama. Keluaran pasal 2 ayat 15b. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. 22 sampai 21. 20 sampai 21. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Pasal 18 ayat 5. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anakmu. Kita baca 17 sampai 19a. 18 ayat 17 sampai 19. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik bangsa yang beserta engkau itu. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakillah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka ke hadapan Allah. Yitro sang mertua. Catatan mengenai Yitro tidak panjang, namun itu sudah cukup menjelaskan peran pentingnya bagi Musa. Paling tidak ada 3 peran penting Yitro bagi Musa. Yang pertama, Musa menerima Musa ketika Musa dalam pelarian. Mengenai hal ini dijelaskan di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Musa tidak bisa menahan amarahnya ketika seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Terlihat jelas bahwa rasa nasionalisme telah melekat kuat di dalam diri Musa. Namun, justru karena tindakan bodoh yang didasari rasa nasionalisme itu membawa Musa ke dalam masalah besar. Musa harus melarikan diri dari Mesir sebab Firaun ingin membunuhnya. Apa enaknya hidup dalam pelarian? Seorang pelarian selalu diliputi rasa was-was. Orang seperti itu membutuhkan tempat bernaung. Dan Musa mendapatkan tempat bernaung ketika Yitro menerimanya. Tentu jauh berbeda antara rumah Yitro dengan istana. Namun, justru di rumah Yitro inilah Musa mendapat gemblengan. Sebab biasanya dia mendapat pelayanan, sekarang dia harus melayani. Musa menjadi lebih terlatih. Mendukung Musa ketika Musa masih berjuang. Dalam Keluaran 18 ayat 1-12 menjelaskan akan hal ini. Penyertaan Tuhan nyata dalam perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Perbuatan ajaib Tuhan membuat bangsa Israel melenggang keluar dari Mesir. Yang terakhir sebelum pertemuan kembali dengan Yitro, Musa dan bangsa Israel disanggupkan untuk mengalahkan orang Amalek. Namun perjuangan itu masih jauh dari kata berakhir. Masih sangat panjang dan berat untuk dilalui Musa dan bangsa Israel. Dengan kata lain, sekalipun Musa dan bangsa Israel diberi kesempatan untuk rehat sebentar, namun mereka masih dalam suasana berjuang. Menariknya, berita tentang perbuatan ajaib Tuhan dalam membantu Musa dan bangsa Israel dalam perjuangan mereka itu terdengar oleh Yitro. Yitro pun memberikan dukungannya. Kehadirannya menemui Musa merupakan bentuk dukungan Yitro. Tentu Musa sangat senang akan kehadiran mertuanya, apalagi dengan mengajak istri dan kedua anaknya. Selain kehadirannya dengan anak dan kedua cucunya, dukungan moral Yitro juga terlihat ketika dia bersukacita saat menanggapi cerita Musa tentang perbuatan ajaib Tuhan. Sukacita Yitro menunjukkan kesetujuannya yang tentu saja membuat Musa semakin dikuatkan. Selanjutnya yang ketiga, menasihati Musa ketika Musa kurang bijak. Dijelaskan di dalam Keluaran 18 ayat 13-27 mengenai peran Yitro bagi Musa ini. Peran ini sangat penting mengingat akan keterbatasan Musa dalam melayani dan memimpin bangsanya. Nasihat Yitro ini seputar pendelegasian tugas dan wewenang. Musa pun menjalankan nasihat mertuanya tersebut dan ini membuat tugas Musa menjadi lebih ringan sehingga dia bisa fokus pada perkara-perkara besar. Sering kita mendengar hubungan yang tidak baik antara mertua dan menantu. Sebagai orang percaya sudah seharusnya kita menjaga hubungan baik antara mertua dengan menantu. Mertua dukungan menantumu, menantu terimalah nasihat orang tuamu, mertuamu.
Doa, Bapa, kiranya aku bisa menjadi mertua yang baik yang mendukung menantuku supaya dia berhasil dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Mertua yang bijak akan mendukung menantunya, menantu yang bijak akan membuka diri untuk nasihati, untuk nasihat mertuanya. Saya mengambil poin sebagai seorang anak, mari kita dengar-dengaran karena intinya taat pada perintah gitu. Musa ini adalah orang yang taat gitu. Dia dari seorang anak raja menjadi seorang yang melayani di rumah Yitro itu membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Jadi mari kita sama-sama taat. Saya juga mendapat dari Amsal 4 ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kembali lagi seperti hari kemarin kita membahas tentang taat, taat, taat dan taat gitu. Benar, tanpa ketaatan kita tidak mampu. Logika sederhananya kita kalau udah buat jadwal jam segini sampai jam segini bla 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 bla, kita nggak mengikuti satu jadwal aja kita pasti udah terganggu gitu, apalagi dengan nasihat orang tua kita yang Tuhan perintahkan lewat orang tua kita gitu. Jadi marilah kita taat apapun posisi kita saat ini, intinya taat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. God bless.